Cerita berlanjut, telapak tangan Ling Tianhao itu mendarat di gerbang Tanah Roh Iblis. Namun yang terguncang bukan hanya pintu gerbang, melainkan seluruh daratan. 9 negara di bawah langit yang kelam mulai bergetar. Suara-suara tangisan misterius menggema dari segala penjuru. Langit tidak lagi biru, awan menggelap dan bergolak, membentuk pusaran raksasa yang lambat namun pasti mulai berputar. Dari dalam pusaran itu terpancar energi pedang yang begitu tajam, dan bersama energi itu muncul 7 cahaya pelangi meluncur turun ke tanah. Aura yang mereka bawa adalah aura keagungan yang tidak bisa dibantah. Seluruh tanah roh iblis menjadi tegang. Para iblis kuno keluar dari tanah suci mereka dan menatap langit dengan wajah muram. Salah satu dari mereka, Beilou, mengerutkan alisnya dalam-dalam. Tanpa sepatah kata, ia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Beberapa saat kemudian, dari pusaran di langit muncul satu sosok. Dia berdiri di atas langit dengan jubah hijau, wajahnya angkuh, matanya tajam. Dia adalah Ling Tianhao, sang pedang suci. Dengan suara yang menggelegar seperti guntur, dia berseru, "Keserakahan, keluarlah dan temui orang tua ini." Suara itu menggema di seluruh tanah roh iblis. Tanah mulai retak, udara bergetar. Namun anehnya, tak seorang pun terlihat terkejut. Semua sudah tahu bahwa keserakahan memang berada di sini. Sementara itu, leluhur darah melangkah ke tanah roh iblis. Wajahnya gelap. Dia menyapu seluruh tanah dengan akal ilahinya, namun tidak menemukan jejak Yao Sisue. Seolah-olah putrinya benar-benar menghilang. Dengan hati yang semakin gelisah, ia mengaktifkan mantra rahasia dan memindai ulang. Namun hasilnya tetap nihil. Di sisi lain, Olsir mulai menghitung. Kini, tanpa gangguan dari luar, dia bisa membaca lebih dalam karena mereka semua sudah berada dalam batasan tanah roh iblis. Di saat para tokoh besar itu mulai bergerak, Wang Lin justru melompat masuk ke jurang pasang surut. Tubuhnya melesat seperti meteor, ditarik oleh kekuatan isap yang luar biasa besar. Dia turun ke dasar, menuju sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Ling Tianhao yang baru saja mengirimkan suara guntur ke langit, mulai menyebarkan akal ilahinya. Namun ia tiba-tiba merasakan 2 kekuatan lain yang bertabrakan dengannya. Tubuhnya bergetar, matanya langsung bersinar tajam. Saat itulah sebuah awan muncul secara diam-diam. Awan itu tanpa ilusi, namun di atasnya duduk sepasang pria dan wanita. Mereka adalah pasangan awan surgawi, Wang Wei dan Hu Juan. Wang Wei menatap ke bawah dengan tenang. Tatapannya tertuju pada Olsir yang masih memejamkan mata, menghitung takdir. Wang Wei tersenyum. "Rekan kultivator, lama tidak bertemu." Hu Juan pun tersenyum samar, namun tetap diam. Ling Tianhao segera menyela dengan dingin. "Rekan Wang, aku tahu keserakahan bersamamu. Serahkan dia, aku punya pertanyaan penting." Wang Wei tersenyum pada Hu Juan. "Lihat, setelah bertahun-tahun, temperamen sang pedang suci bukannya menurun, malah semakin parah." Hu Juan menjawab pelan. Wajar saja, dia sedang khawatir tentang murid-muridnya. Namun jelas terlihat Ling Tianhao sedang menahan amarahnya. Jika bukan karena dia mengetahui kekuatan pasangan ini, dia mungkin sudah menyerang. Wang Wei lalu menampar tas penyimpanannya. 2 orang langsung terbang keluar, Chen Long dan Keserakahan. Chen Long langsung berlutut, air matanya jatuh. "Tuan, itu dia. Dialah yang menjebak kami semua." Keserakahan hanya berdiri di belakang Wang Wei dan Hu Juan. Ekspresinya tenang, seolah tak terjadi apapun. Ling Tianhao menatapnya tajam. "Keserakahan, kamu benar-benar punya nyali." Namun Keserakahan tetap tenang. "Aku hanya menciptakan kabut ungu. Aku tidak membunuh siapapun. Jangan menuduh tanpa bukti." Chen Long berteriak, "Kalau bukan karena kabut itu, saudara-saudara magangku tak akan mati." Tapi Ling Tianhao segera melambaikan tangan. "Chen Long, cukup." Matanya masih tertuju pada Keserakahan. "Di mana tokennya?" Keserakahan menarik napas panjang, ekspresinya pahit. "Percaya atau tidak, aku bersumpah atas seluruh kultivasiku, token itu tidak ada padaku." Tatapan Ling Tianhao tidak bergeming. Dia menunggu penjelasan lebih lanjut. Dan saat itulah semua perhatian mulai terpusat pada Keserakahan. Bahkan Olsir kini membuka matanya. Di bawah tekanan, Keserakahan pun berbicara. "Token itu diambil oleh Wang Lin, dan dialah yang membunuh para murid pedang suci Dalau." Ling Tianhao menatap Chen Long. Chen Long ragu lalu berkata, "Tuan, aku hanya melihat Wang Lin memegang token, tapi dia memang membunuh beberapa saudara magang kita." Olsir tiba-tiba menatap ke arah timur dan berkata pelan, "Dia mencoba melarikan diri." Tatapan Olsir menembus ke dasar lubang jurang pasang surut, tepat ke arah Wang Lin. Begitu melihatnya, ia mulai menembus gaya isap itu, mengikuti jejak Wang Lin. Semua monster tua lainnya pun ikut menyebarkan akal ilahi mereka. Mereka melihat formasi pedang bintang 7 mengelilingi Wang Lin
tubuhnya melesat lebih cepat. Wang Lin akhirnya mencapai dasar dan berdiri di depan pusaran. Sebelum masuk, dia menoleh ke atas dan berkata, "Ada bukan 3, tapi 4 gua palsu." Semua terdiam, namun leluhur darah tersentak. Gua keempat adalah rahasia yang hanya dia dan Yao Sisue ketahui. Ucapan Wang Lin itu adalah sindiran tajam sekaligus umpan. Seketika setelah berkata begitu, Wang Lin masuk ke dalam pusaran. Tak satu pun bisa mengejarnya. Kekuatan pusaran itu adalah kekuatan yang menghubungkan 2 sistem bintang. Dan saat Wang Lin menghilang, tatapan leluhur darah mengeras. Ia merasakan aura Yao Sisue ada pada Wang Lin. "Wang Lin, di mana putriku?" teriaknya marah. Namun yang tersisa hanyalah keheningan. Kalimat terakhir Wang Lin mengguncang semua orang. Mereka mulai curiga pada leluhur darah. Dan leluhur darah tahu dia sedang berada di bawah sorotan. Dengan suara berat dia berkata, "Memang benar ada gua palsu keempat. Tapi Wang Lin lah yang menempatinya. Dan dia memiliki token. Kalau dia tidak ditangkap, kita semua tak akan bisa masuk ke gua yang sebenarnya." Semua monster tua kini sadar. Pusaran ini adalah gerbang menuju sistem bintang All Heaven. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa masuk. Kekuatan itu terlalu besar. Ling Tianhou akhirnya menyarankan, "Kita kirim 1 orang. Orang itu adalah keserakahan. Dia akan membawa harapan terakhir mereka. Dengan syarat semua monster tua akan meninggalkan batasan pada tubuhnya, agar keserakahan tidak bisa kabur dan hanya bisa pulang jika membawa Wang Lin." Xin beralih di sistem bintang All Heaven. Cahaya bintang terang memancar ke segala arah tak terbendung. Di tengah hamparan luas jagat raya, sistem bintang ini membentang seperti lautan cahaya tanpa tepi, besar, kompleks, dan penuh rahasia. Tidak seperti sistem bintang lain yang tersembunyi. All Heaven dikenal oleh hampir semua pembudidaya. Di bawah kekuasaan 4 alam surgawi, angin, hujan, guntur, dan cahaya, terbentang dunia kultivasi yang saling terhubung. Namun, sistem ini tak diatur oleh sekte besar atau aliansi yang menyatukan mereka. Tidak ada sekte, hanya keluarga budidaya. Dan yang dihargai di sini bukan sekedar kekuatan, tapi garis keturunan. Di satu sudut dari sistem All Heaven, 4 sinar cahaya melesat di antara bintang. 3 pria dan 1 wanita. Mereka tampak muda, tapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Ketiganya berada di tahap awal transformasi jiwa, sementara sang wanita telah mencapai tahap menengah. Dia adalah Ran Yu, seorang kultivator berbakat dari keluarga Ran di planet Ranyun. Cantik, anggun, namun aura dingin di sekelilingnya seolah menandakan bahwa dia bukan sosok yang bisa diremehkan. Ketiganya adalah Ran Chen, Ran Feng, dan Sun Suesan, satu-satunya yang bukan berasal dari keluarga Ran. Namun saat ini wajah mereka pucat. Tatapan mereka terus menoleh ke belakang, dikejar oleh ancaman yang tak kasat mata. Kabut kelabu bergulung dari belakang mereka, seperti tsunami yang hendak menelan segala. Di balik kabut itu tersembunyi makhluk-makhluk mungil, serangga kabut gelap. Serangga ini tak hanya menakutkan karena jumlahnya, tapi juga karena kabut beracun yang mereka hasilkan. Satu sentuhan saja cukup untuk melukai jiwa asal dan menghentikan semua mantra. Meski keempatnya mengandalkan kompas bintang untuk melaju cepat, serangga-serangga itu tetap mengejar tanpa henti. Dan hanya karena gelang giok Ran Yu yang memancarkan aura petir, mereka masih hidup sampai sekarang. Namun, pertahanan itu mulai melemah, energi spiritual dalam tubuh mereka hampir habis, pil mulai menipis, dan kabut kini mulai mengepung dari segala arah. Ran Yu menarik nafas dalam-dalam. Serangga kabut gelap takut pada guntur. Aku sudah meminta bantuan dari keluarga, tapi tempat ini terlalu jauh. Sun Suesan menggertakkan gigi. Kalau saja kita tidak mengambil batu merah cemerlang itu, kita tidak akan begini. Ran Chen dan Ran Feng juga terdiam, semua karena keserakahan, dan sekarang mereka dikepung di ambang kehancuran. Namun saat semuanya tampak tanpa harapan, sebuah cahaya perak melintas bagaikan naga membelah kehampaan. Seorang pria muda duduk di atas cahaya itu. Rambutnya diikat ke belakang, jubah putih bersih berkibar pelan, dan sorot matanya memancarkan kilatan petir. Dialah Wang Lin. Dia baru saja memasuki sistem All Heaven setelah menembus pusaran antar galaksi. Bagi Wang Lin, dunia ini asing, bukan sistem bintang aliansi tempat ia berasal. Namun saat ia melihat kabut di kejauhan, petir di matanya menyala, dan dalam sekejap tatapannya menembus kabut. Ran Yu dan 3 lainnya tersentak. Tatapan itu hanya tatapan, tapi cukup untuk membuat serangga mundur. Ran Yu terpaku. Siapa dia? Sun Suesan segera membungkuk sambil berseru, "Senior, tolong selamatkan kami. Kami akan membalas budi ini." Ran Chen dan Ran Feng ikut memohon. Ran Yu pun akhirnya menggenggam tangan dan berbicara dengan tenang. "Senior, kami dari keluarga Ran. Jika senior membantu, keluarga kami akan membalas kebaikan ini."
Namun Wang Lin tetap diam, tatapannya menghilang dari kabut, dan celah yang tadi terbuka langsung tertutup oleh serangga. Ran Yu menggigit bibir. Sun Xuesan panik. Dia akhirnya berteriak, "Kami punya batu merah cemerlang. Jika senior menginginkannya, kami akan memberikannya." Tapi Wang Lin tak bergeming. Dia tidak tahu benda itu dan tidak peduli. Yang dia butuhkan adalah informasi. Sistem ini asing baginya dan dia harus tahu kemana arah yang harus dituju. Akhirnya suara Wang Lin terdengar masuk menembus kabut. Di mana planet Ranyun? Keempatnya terkejut. Sun Xuesan menjawab cepat, "Sekitar 7 hari perjalanan ke utara. Saya bisa memandu senior ke sana." Wang Lin mengangguk pelan. Dia mengangkat tangan dan dari jari telunjuknya muncul petir. Petir itu bukan sembarang kilat biasa. Itu adalah guntur surgawi yang mengandung kekuatan warisan naga guntur kuno. Guntur itu melesat seperti naga, meraung ke dalam kabut. Suara ledakan mengguncang bintang. Serangga-serangga kabut gelap langsung berteriak dan melarikan diri. Mereka tahu ini bukan petir biasa. Ini adalah kutukan alami bagi keberadaan mereka. Dalam sekejap, kabut menghilang. Keempat kultivator itu langsung melesat keluar dan berhenti di samping Wang Lin. Mereka terengah-engah, tapi yang paling mengejutkan mereka bukanlah keselamatan mereka, melainkan siapa yang berdiri di depan mereka. Sun Xuesan menatap Wang Lin dengan takjub. Dia bukan manusia biasa. Ran Yu bahkan lebih terkejut. Sebagai kultivator tingkat menengah, dia tahu guntur seperti itu, bahkan para tetua keluarganya tidak bisa membuatnya. Dengan hormat, dia membungkuk dan berkata pelan, "Junior, generasi ke-9 dari keluarga Ran. Senior, apakah Anda adalah utusan guntur surgawi?" Mendengar itu, Sun Xuesan tercengang. Utusan guntur surgawi? Jika itu benar, maka kedatangan Wang Lin ke planet Ranyun bisa jadi akan mengubah nasib satu keluarga dan mungkin satu dunia. Utusan guntur surgawi? Wang Lin menatap mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Tak membenarkan dan tak pula menyangkal. Wajahnya tenang tanpa ekspresi, namun justru itulah yang membuat sosoknya semakin misterius di mata mereka. Ran Yu yang cerdas langsung menyadari sesuatu. Meski petir yang dilepaskan Wang Lin luar biasa, status utusan guntur surgawi bukan gelar yang bisa diberikan sembarangan. Namun satu hal yang membuatnya benar-benar gelisah. Ia tidak bisa merasakan kedalaman kultivasi Wang Lin. Seolah-olah pria ini berada di dimensi lain yang tak bisa ia jangkau. Sementara itu, Sun Xuesan yang sejak awal begitu terkesan, kini benar-benar terhipnotis. Dalam benaknya, Wang Lin adalah dewa guntur yang turun dari langit. Tak bisa dibantah dan tak boleh diragukan. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Jika senior ingin menuju planet Ranyun, izinkan junior untuk memandu jalan." Wang Lin mengangguk pelan. Ia melesat dengan cahaya perak, dan keempatnya segera mengikuti di belakang, penuh rasa hormat tapi juga ketakutan. Namun tak lama kemudian, Wang Lin mengerutkan alis. Terlalu lambat. Dengan kecepatan mereka, butuh 7 hari penuh untuk tiba. Maka Wang Lin memilih untuk memperlambat dirinya dan berjalan berdampingan, memanfaatkan waktu ini untuk menyelami dunia yang asik ini. Suara Wang Lin terdengar pelan namun tegas. "Apa planet budidaya lain di sekitar Ranyun?" Sun Xuesan menjawab dengan cepat. "Planet Ranyun berafiliasi dengan planet 1000 ilusi, salah satu dari 5 planet utama di domain utara." Wang Lin sedikit terkejut. 1000 ilusi, nama ini terlalu familiar. Liu Mei, murid Zukuzi, berasal dari tempat yang mengandung nama itu, domain ilusi kejam. Namun ini adalah sistem bintang lain, tak mungkin ada hubungan, bukan? Ran Yu lalu berbicara dengan lembut. "Senior telah menyelamatkan kami semua, tapi kami belum tahu siapa nama senior." Dengan nada netral, Wang Lin menjawab, "Sumu." Dia menyembunyikan nama aslinya. Di alam semesta yang begitu luas, Olsir dan pihak lain mungkin masih mencarinya, maka menyamar adalah pilihan paling bijak. Namun, nama Su justru mengguncang pikiran Ran Yu. Su, pikirnya, Su adalah keluarga terbesar di planet 1000 ilusi. Mungkinkah dia dari keluarga itu? Ran Yu semakin bingung. Pria ini terlalu kuat, terlalu misterius, terlalu berbeda. "Senior, asalmu dari mana?" tanyanya, tapi segera menyesal setelah pertanyaan itu meluncur. Namun Wang Lin tak marah, dengan tenang ia menjawab, "Apakah kalian tahu tentang planet Donglin?" Sejenak, keheningan mematikan menyelimuti mereka. Wajah Sun Xuesan langsung pucat seperti mayat. Ia mundur beberapa langkah tanpa sadar, tubuhnya gemetar. Ran Chen dan Ran Feng menahan nafas, dan bahkan Ran Yu mengambil nafas dingin. Donglin bukan sekedar nama, tapi mimpi buruk yang menghantui seluruh domain utara. Ran Yu akhirnya menjawab dengan suara pelan, "Planet Donglin adalah planet nomor 1 di domain utara, juga dikenal sebagai pembantaian Donglin. Planet itu kadang muncul, kadang menghilang.
Dan setiap kali seseorang muncul dari sana, bencana pun mengikuti. Pernah ada satu kultivator dari planet itu yang membantai satu keluarga kultivator sampai ke akar-akarnya. Kini keempatnya benar-benar gemetar dalam diam. Mereka tahu membawa orang ini ke planet Ranyun mungkin adalah kesalahan besar, namun mereka tak punya pilihan. Sekalipun mereka ingin kabur, tatapan dingin Wang Lin membekukan niat mereka. Beberapa hari kemudian, muncullah sebuah planet berwarna biru. Lautan luas yang memantulkan cahaya bintang seperti cermin surgawi. Itulah Ranyun, penuh energi spiritual, jauh lebih murni dibanding planet tempat Wang Lin dilahirkan. Wang Lin bergerak lebih dulu, kompas bintangnya menyala perak, terjun menembus atmosfer. Tak lama kemudian, ia sudah melayang di langit biru Ranyun, dan tubuhnya menghilang di balik kabut awan. Keempat kultivator itu langsung kembali ke keluarga masing-masing, dan kabar tentang pria bernama Sumo pun tersebar seperti angin badai. Namun di tempat lain, sinar merah gelap terbang melintasi langit sistem bintang aliansi. Di dalamnya terdapat seorang pria tua kurus dengan aura yang sangat menakutkan. Dia melayang tanpa bantuan artefak, teleportasi demi teleportasi, seolah-olah ruang hanyalah koridor baginya. Di sisinya, seorang wanita muda, sosoknya begitu cantik, bibir merah, mata poenix hitam pekat, rambut panjang dihias spin kupu-kupu giok, dan gaun bunga hijau yang berkibar. Dia adalah Mei Er, murid kesayangan dari pria tua itu. Kecantikannya tak kalah dari Hong Di, bahkan auranya lebih menawan, lebih berbahaya. Wanita ini adalah pewaris dari ilusi kejam 1000 wajah. Saat mereka meninggalkan sistem bintang aliansi, Mei Er menatap bintang-bintang dengan mata berkaca. "Aku akan pergi," bisiknya pelan. Pria tua itu menatapnya. "Masih enggan meninggalkan tempat ini, Mei Er?" Wanita itu tersenyum tipis. "Aku tunggu di sini. Ada rasa tak rela." Pria tua itu tertawa. "Hehe, tak apa. Setelah kultivasimu cukup tinggi, kau bisa kembali. Aku memang tak menemukan harta yang kucari, tapi menemukanmu itu lebih dari cukup." Pria tua itu adalah kepala keluarga Huan, penguasa planet 1000 ilusi, dan Mei Er, murid yang dipilihnya, memiliki tanda langka akan 10.000 ilusi surgawi iblis, sesuatu yang bahkan tak dimiliki generasi terbaik keluarga Huan. Dia telah membuang seluruh ambisinya demi mengantar Mei Er kembali ke sistem bintang All Heaven. Dan tanpa mereka sadari, takdir telah menyulam benang antara dua kutub kekuatan ini, Wang Lin dan Mei Er. Pertemuan mereka mungkin belum terjadi, tapi satu hal sudah pasti, badai akan segera datang dan All Heaven akan berguncang. Sistem bintang All Heaven. Di sudut terpencil gugusan bintang ini, di planet Ranyun. Saat Wang Lin muncul di permukaan planet ini, langit seolah menegang. 3 indera ilahi yang kuat langsung menyapu ke arahnya, seakan hendak menelan siapapun yang berani muncul tanpa izin. Namun Wang Lin menghilang secepat kilat tanpa meninggalkan jejak aura sedikit pun. 2 dari 3 indera itu saling menahan diri, seolah takut satu sama lain. Setelah menyapu dan memastikan tak ada apapun di wilayah mereka, keduanya memilih mundur dengan hati waspada. Hanya 1 indera ilahi yang tersisa, paling agresif, paling ganas. Ia menyapu seluruh Ranyun dengan kasar, namun pada akhirnya hanya bisa mendengus dingin sebelum menghilang. Dengusan dingin itu menyebar ke seluruh planet dan bahkan masuk ke telinga Wang Lin, yang kini berdiri tenang di atas padang luas di bagian utara planet ini. Matanya mengarah ke langit, dalam diam ia menimbang kekuatan yang tadi mengejarnya. 1 Askendan tahap pertengahan, 2 di tahap awal, menarik. Planet sekaya ini hanya dijaga 3 kultivator Askendan. Ia menggeleng perlahan. Kalau ini bagian dari aliansi kultivasi, tempat seperti ini pasti sudah lama diserbu monster tua di langkah kedua, atau diduduki negara kultivasi peringkat 6. Pikirannya jernih, ia tahu ia telah memilih tempat persembunyian yang nyaris sempurna. Dengan tenang, Wang Lin menarik mundur auranya. Dalam sekejap, aura tahap Askendan miliknya menghilang, digantikan oleh aura lemah dari kultivator formasi inti. Tapi tak ada yang bisa melihat penyamarannya. Jiwa asalnya yang unik mampu menyembunyikan segalanya, kecuali dari mata para monster tingkat kedua. Ia tersenyum tipis. Olsir dan rekan-rekannya mungkin mencariku di sistem ini, tapi mereka tak akan menyangka bahwa aku justru bersembunyi di planet kecil seperti ini. Sorot mata Wang Lin melembut, ganas yang biasa terlihat di matanya menghilang. Angin musim semi yang lembut mengalir, menyapu wajahnya, menghapus semua jejak kekuatan yang menakutkan. Ia mengeluarkan pedang terbang dan mulai melayang ke udara. Penampilannya perlahan berubah, tak lagi seperti Wang Lin yang dikenal siapapun. Transformasi ini bukan dari mantra biasa, tapi dari kekuatan penjaga surga yang tersembunyi di bayangannya. Bahkan kultivator tingkat tinggi tak akan bisa menembus ilusi ini dengan mudah. Tak lama, sebuah kota muncul di kejauhan. Temboknya terbuat dari batu biru raksasa,
berdiri kokoh dan penuh wibawa. Di atas gerbang kota tertulis 2 huruf besar, keluarga Sun. Walin menyingkirkan pedangnya dan mendarat di luar gerbang. Penjaga kota memandangnya, tapi tak menaruh curiga. Aura formasi inti miliknya terlalu lemah untuk dianggap ancaman. Dengan batu roh, Walin menyewa tempat tinggal sementara. Ia diberikan token kunci masuk ke wilayah tempat tinggal para kultivator asing. Kota ini hidup, manusia dan kultivator bercampur di jalanan. Toko-toko penuh alat kultivasi berjejer rapi dan aura kehidupan terasa hangat. Tapi Walin tetap tenang, berjalan seperti penduduk biasa. Ia menuju bagian utara kota, di mana energi spiritual jauh lebih padat dan suasananya lebih sunyi. Di sana, rumah-rumah kecil berdiri, dijaga pembatasan dan hukum formasi. Di depan batu besar setinggi 300 kaki tergantung 8 token hitam. Seorang pemuda dari tahap jiwa baru lahir, seorang pemuda dari tahap Nasken Soul duduk bersila di bawahnya. Walin hanya melangkah masuk. Pembatasan di sekitarnya terlalu sederhana baginya. Melihat langkahnya, pemuda itu membuka mata dan bertanya datar. Hanya ada 8 kamar terbuka, yang mana yang kamu mau? Wanglin bertanya. Apanya yang beda? Jawabannya cepat dan malas. Kamar atas 1000 batu roh berkualitas tinggi, kamar bawah 100. Wanglin mengeluarkan 100 batu roh. Pemuda itu mendecak, melempar token ke arah Wanglin dan berkata, rumah kelima dari barat, pergilah. Tanpa memperdulikan sikapnya, Wanglin melangkah masuk, tapi sebelum menghilang, telinganya menangkap suara pemuda itu bergumam. Kultivator asing ingin pinjam energi keluarga Sun untuk membentuk Nasken Soul. Bahkan tahap formasi intinya mungkin cuma dari pil. Wanglin hanya menoleh sejenak, lalu melanjutkan langkah. Ia tiba di depan rumah kelima. Meski tampak sederhana, tempat itu penuh dengan energi spiritual murni. Ia masuk, ruangan kecil tapi elegan. Tempat tidur, tikar meditasi, tunggu pil, ruang tertutup untuk kultivasi, cukup untuk tempat bersembunyi dan menyerap kekuatan. Dengan sekali lambaian tangan, Walin menyempurnakan batasan rumah itu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ia duduk bersila, menghirup energi spiritual perlahan, tapi wajahnya tetap tenang. Sudah lama aku tak mengolah energi spiritual seperti ini. Sayangnya, sepadat apapun tidak akan cukup untuk meningkatkan kultivasiku. Hampir semua giok langit miliknya telah habis ketika menerobos ke tahap Askendan. Dan meski ia masih punya 5 tetes cairan surgawi, ia tahu efeknya tak akan sekuat sebelumnya. Lebih baik disimpan untuk saat darurat. Yang aku butuhkan sekarang adalah giok surgawi biasa dalam jumlah besar. Langit perlahan berubah gelap. Walin menyalakan lilin, nyala api naik ke atas, diserap oleh sebuah manik biru di langit-langit. Manik itu mulai bersinar, tak hanya menerangi ruangan dengan cahaya lembut, tapi juga menyebarkan bau cendana samar yang menenangkan pikiran. Ada 3 batasan di dalam manik ini, mengumpulkan asap, mengubahnya jadi panas, lalu menjadi cahaya. Sistem All Heaven memang punya hal-hal kecil yang cerdik. Cahaya lembut itu terus menyinari. Walin duduk dalam diam, dan sebuah ide tiba-tiba melintas di pikirannya tentang cara mendapatkan giok surgawi dengan cepat. Tapi ia menggeleng. Tidak, mencuri bukan jalanku. Lagi pula, yang punya jumlah sebanyak itu hanya kultivator Askendan. Jika aku mencuri, aku harus segera pergi dari planet ini. Ia menarik nafas panjang. Bukan rencana bagus. Lalu, Wanglin mengeluarkan bahan penyulingan. Dengan satu hembusan energi asal, bahan-bahan itu meleleh dan mulai membentuk 3 benda. Sebuah pedang terbang, sebuah cermin perunggu, dan sebuah jepit rambut. Tangan Wanglin menari cepat, menanamkan batasan demi batasan. Jiwa asalnya menyatu dengan benda-benda ini. Aura petir kadang menyambar saat pembentukan selesai. Ia menatap cermin dan mengenang seorang kultivator dari Vermilion yang memiliki domain waktu. Dengan tingkat kultivasinya sekarang, Walin bisa meniru domain itu. Cermin perunggu menyerap domain waktu. Jepit rambut menyimpan ribuan ilusi milik Liu Mei. Sedangkan pedang terbang, ia simpan 1 jejak teleportasi di dalamnya. Tidak ada domain, tapi cukup untuk kabur dalam sekejap. Persiapan selesai, langkah awal di Ranyun pun telah dimulai. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.